Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik. Oke, selamat datang di channel Kombel Agama Islam. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Tanpa panjang lebar, mari kita simak bersama mengenai materi yang akan kita pelajari. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, dan dua benua, yaitu Asia dan Australia. Negara ini memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama yang menjadikannya unik di antara negara-negara lain. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sekitar 275 juta jiwa, sehingga menjadikannya negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara ini terdiri atas 38 provinsi dengan otonomi daerah yang cukup besar. Negara ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan hasil laut. Adapun sektor utama ekonomi di Indonesia meliputi pertanian, industri, dan jasa. Islam memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang panjang, yang melibatkan perdagangan, dakwah, dan asimilasi budaya. Jejak awal Islam di Indonesia terlihat dari hubungan dagang antara pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan masyarakat lokal. Pelabuhan seperti Barus, Sumatera Utara menjadi pintu gerbang penyebaran Islam. Kemudian Islam mulai berkembang pesat melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh. Ulama memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin spiritual. Ulama tidak hanya menjadi panutan dalam keagamaan saja, tetapi juga ikut berkontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti halnya terlibat dalam perkembangan sosial, politik, dan budaya Indonesia. Oleh karenanya, jejak langkah ulama Indonesia tidak hanya berkontribusi untuk Nusantara, tetapi telah memberikan warna di wajah dunia. Para ulama ini tidak hanya berdakwah, tetapi juga terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, perjuangan kemerdekaan, dan penyebaran nilai-nilai Islam yang damai. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran dan kontribusi beberapa tokoh ulama Indonesia yang telah memberikan warna terhadap dunia. Kita sebagai generasi muda seharusnya bangga atas pencapaian-pencapaian yang diberikan oleh ulama kita. Di antara tokoh ulama tersebut adalah pertama, Hamzah Al-Fansuri, kedua, Nuruddin Ar-Raniri, tiga, Abdul Rauf As-Singkili, empat, Yusuf Al-Makassari, lima, Abdus Somad Al-Falimbani, enam, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan yang terakhir, ketujuh, Syekh Soleh Darat. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir pada tahun 1813 di Kampung Tanara, Serang, Banten. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanara Al-Bantani. Al-Bantani menunjukkan asal-usulnya dari Banten, Indonesia. Sementara Al-Tanara merujuk pada kampung kelahirannya, yaitu Tanara. Beliau lahir dari keluarga yang religius. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang ulama terkemuka di Banten. Pendidikan awalnya dimulai dengan mempelajari Al-Quran dan dasar-dasar agama dari ayahnya serta guru-guru setempat. Lingkungan keluarganya yang religius dan fokus pada pendidikan agama memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan intelektual dan spiritual Syekh Nawawi.
Syekh Nawawi wafat pada tahun 1897 di Mekah dan dimakamkan di Jannatul Mu'ala. Beliau dihormati sebagai Imam Al-Haramain, gelar yang menunjukkan kepemimpinannya di dunia keilmuan Islam. Syekh Nawawi adalah simbol integrasi Islam lokal Nusantara dengan tradisi keilmuan Islam global Hijaz. Pengaruhnya tetap hidup melalui murid-muridnya seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan karya-karyanya yang terus dipelajari di berbagai belahan dunia. Pada usia sekitar 15 tahun, Syekh Nawawi melanjutkan pendidikannya ke Mekah, yang saat itu menjadi pusat keilmuan Islam dunia. Di sana, beliau belajar kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Nawawi dikenal sangat tekun dan memiliki kecerdasan luar biasa. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu Islam, termasuk tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan nahwu sharaf. Syekh Nawawi berhasil memadukan tradisi keilmuan Islam klasik dengan konteks sosial yang relevan bagi masyarakat Nusantara. Syekh Nawawi menulis lebih dari 100 kitab dalam berbagai bidang ilmu. Beberapa karya terkenal beliau meliputi: pertama, Tafsir Marah Labid atau Tafsir Al-Munir, yaitu tafsir Al-Quran 2 jilid yang dipelajari luas di dunia Islam. Kedua, Nihayat Al-Zain, yaitu kitab fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga, Sulam Al-Munajat, yaitu kitab tasawuf yang membahas perjalanan spiritual seorang muslim. Dan yang terakhir, Maraqi Al-Ubadiyah, yaitu kitab tentang akhlak dan tasawuf praktis. Syekh Nawawi telah berkiprah banyak dalam mendakwahkan pesan-pesan ajaran Islam kepada para kader yang nantinya ikut menjadi penyambung lidah bagi kegiatan dakwah. Dalam aktivitas kehidupan Syekh Nawawi, menggunakan hari-harinya untuk kegiatan keagamaan. Sumbangan yang dilakukan oleh Syekh Nawawi dalam aktivitas dakwah Islamiyah sangat berharga. Dan hal itu dilakukan oleh Syekh Nawawi dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran. Nama lengkap Syekh Yusuf Al-Makassari adalah Muhammad Yusuf Abul Mahasin Al-Taj Al-Khalwati Al-Makassari. Ia dilahirkan pada tanggal 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Gelar Al-Makassari menunjukkan asal-usulnya dari Makassar, sedangkan Tajul Khalwati merujuk pada kedudukannya dalam tarekat Khalwatiyah. Ia lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya Abdullah adalah seorang bangsawan Goa, sedangkan ibunya Aminah berasal dari keturunan Raja-Raja Bima. Pada usia muda, ia mulai belajar agama di lingkungan kerajaan. Pendidikan awalnya meliputi ilmu Al-Quran, fikih, dan akhlak. Latar belakang keluarga bangsawan ini memberikan Syekh Yusuf akses ke pendidikan tinggi, yang kemudian menjadi dasar keilmuan Islamnya. Syekh Yusuf wafat di Kaviton pada 23 Mei 1699. Makamnya di Fauri, Kaviton, menjadi tempat ziarah penting bagi Muslim Afrika Selatan. Atas permintaan keluarga kerajaan Goa, jenazahnya dipindahkan ke Goa dan dimakamkan di kampung halamannya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Goa, Syekh Yusuf belajar kepada sejumlah ulama di Sulawesi dan kemudian merantau ke Banten dan Jawa. Di Banten, ia berguru kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama besar asal Aceh. Pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf melanjutkan pendidikannya ke Mekah dan Madinah, kemudian ke Yaman dan Damaskus. Di sana ia mempelajari berbagai cabang ilmu Islam, termasuk fikih, tafsir, dan tasawuf. Ia menjadi murid dari beberapa ulama besar seperti Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Muhammad Abu Al-Muwahhib Al-Shazili. Syekh Yusuf mendalami tarekat-tarekat Sufi, termasuk Khalwatiyah, Naqsabandiyah,
Qadiriyah, dan Syaziliyah. Ia kemudian diangkat sebagai pemimpin tarekat Khalwatiyah, sehingga mendapat gelar Tajul Khalwati atau Mahkota Khalwatiyah. Pengembaraan Syekh Yusuf di Timur Tengah menjadikannya bagian dari jaringan ulama transnasional yang membawa tradisi keilmuan Islam ke Nusantara. Syekh Yusuf banyak menulis tentang tasawuf dan tarekat, mengajarkan pentingnya harmoni antara syariat dan hakikat. Syekh Yusuf mengajarkan pentingnya menjaga kesucian batin dari pengaruh hawa nafsu yang mendorong kemewahan dan kenikmatan duniawi, serta menekankan orientasi hidup yang berpusat pada Allah untuk menemukan makna sejati kehidupan. Setelah menimba ilmu hampir 2 dekade, ia kembali ke Goa namun kecewa dengan kondisi moral masyarakat pasca kekalahan dari Belanda. Setelah membenahi pelaksanaan syariat Islam di Makassar, ia merantau ke Banten pada tahun 1672 dan diangkat sebagai mufti kerajaan serta guru agama oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Di sana ia mendirikan pusat pendidikan agama dan menarik banyak murid dari berbagai daerah. Karena pengaruhnya yang luas, Syekh Yusuf diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka pada 1684. Di pengasingan, ia tetap aktif berdakwah, menjalin hubungan dengan ulama internasional, dan menulis kitab Kaifiyat al-Tasawuf atas permintaan Syekh Ibrahim Ibnu Mi'an. Meskipun diasingkan, pengaruh dari Syekh Yusuf meluas ke Banten, Sulawesi Selatan, Sri Lanka, dan Afrika Selatan, di mana ia wafat di Kaviton pada 1699 sebagai ulama sufi dan khalifah tarekat. Ia dikenang karena perjuangannya melawan penindasan dan memperjuangkan persatuan serta kesetaraan. Nama lengkapnya adalah Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, dengan gelar Al-Jawi yang merujuk pada asal-usulnya dari kawasan Melayu Nusantara, disebut Jawa dalam dunia Islam, dan Al-Palimbani mengacu pada tempat kelahirannya Palembang, Sumatera Selatan. Ia diperkirakan lahir sekitar abad ke-18 di lingkungan keluarga yang religius. Ayahnya Abdullah bin Abdurrahman adalah seorang ulama asal Yaman yang menikah dengan wanita Melayu dari Palembang. Lingkungan keluarganya yang religius membentuk dasar pendidikan keislamannya sejak kecil. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani diperkirakan wafat pada akhir abad ke-18. Meskipun detail tentang wafatnya masih diperdebatkan, beberapa sumber menyebutkan ia meninggal saat berjihad di Kedah, Malaysia. Warisannya hidup melalui karya-karyanya yang terus dipelajari di pesantren dan komunitas muslim di Asia Tenggara hingga hari ini. Abdus Somad memulai pendidikan agamanya di Palembang dan belajar dari ulama-ulama setempat. Di usia muda, ia menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu agama, khususnya tasawuf. Abdus Somad melanjutkan pendidikannya ke Mekah dan Madinah. Di sana ia belajar kepada sejumlah ulama besar, termasuk Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Ibrahim Al-Qurani, yaitu guru tasawuf yang berpengaruh di dunia Islam. Setelah menyelesaikan studinya di Hijaz, ia memperdalam ilmu tasawuf dan filsafat di Yaman dan Mesir. Abdus Somad kemudian bergabung dengan jaringan ulama tarekat di Timur Tengah, termasuk tarekat Qadariyah dan Syaziliyah. Abdus Somad adalah bagian penting dari jaringan ulama transnasional yang menyebarkan ajaran tasawuf dan pemikiran Islam di Asia Tenggara. Abdus Somad Al-Palimbani dikenal sebagai penulis produktif, terutama dalam bidang tasawuf. Beberapa karyanya yang terkenal meliputi Sayrus Salikin, yaitu kitab tasawuf yang menjadi salah satu rujukan ulama di kalangan pesantren di Nusantara. Kitab ini merupakan terjemahan sekaligus adaptasi dari karya Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah,
dan dengan tambahan pemikiran Abdus Somad. Hidayah As-Salikin adalah kitab tentang akhlak dan tasawuf praktis, mengajarkan harmoni antara syariat dan hakikat. Zinat Al-Mutakin, yaitu kitab yang berisi panduan ibadah dan perjalanan spiritual bagi seorang muslim. Ratib Abdus Somad merupakan zikir dan wirid yang populer di kalangan pengikut tarekat di Asia Tenggara. Abdus Somad sangat terpengaruh oleh ajaran Imam Al-Ghazali, terutama dalam membangun keseimbangan antara tasawuf dan syariat. Ia juga mendukung integrasi Islam dengan budaya lokal, sehingga ajaran tasawufnya relevan bagi masyarakat Nusantara. Abdus Somad tidak hanya berkarya di Timur Tengah, tetapi juga mengirim surat dan karya-karyanya ke Nusantara. Ia dikenal sebagai ulama yang mendorong pengalaman Islam yang moderat dan inklusif. Karya-karya Abdus Somad menjadi salah satu landasan pendidikan Islam di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia. Abdus Somad tidak hanya dikenal sebagai ulama, tetapi juga sebagai pejuang. Ia mendorong kaum muslimin untuk melawan penjajahan Belanda di Nusantara. Dalam surat-suratnya, ia menyerukan jihad melawan kolonialisme sebagai bagian dari tanggung jawab agama. Pandangannya ini terinspirasi dari perjuangan tokoh-tokoh Islam di dunia muslim lainnya. Nuruddin bin Ali Ar-Raniri. Beliau dilahirkan sekitar akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17 di keluarga campuran Arab Hadrami yang menetap di Gujarat. Nuruddin Ar-Raniri mendapatkan pendidikan agama di Gujarat yang pada masa itu merupakan pusat keilmuan Islam. Ia belajar berbagai ilmu Islam seperti fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf. Latar belakang Arab Hadrami memberinya akses ke jaringan ulama internasional yang menjadi ciri khas keilmuan dan pemikirannya. Syekh Nuruddin tiba di Kesultanan Aceh pada tahun 1637 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani. Kehadirannya di Aceh memperkuat peran ulama sebagai penasihat kerajaan, sekaligus menjadi simbol Islamisasi di Nusantara. Nuruddin Ar-Raniri wafat di Gujarat sekitar tahun 1658. Meski kehidupannya di Aceh relatif singkat, pengaruhnya sangat besar, baik dalam pemikiran Islam maupun perkembangan intelektual di Nusantara. Nuruddin Ar-Raniri adalah penulis produktif, menghasilkan banyak karya yang meliputi berbagai bidang ilmu agama. Beberapa karya terkenalnya meliputi Bustanus Salatin, yaitu sebuah ensiklopedia yang membahas berbagai topik termasuk sejarah, politik, etika, dan tasawuf. Kitab ini menjadi salah satu karya monumental di Nusantara. Asral al-Insan fi Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman, yaitu kitab yang membahas tentang hakikat ruh dan hubungan manusia dengan Tuhan. As-Sirat al-Mustaqim, kitab fikih yang ditulis dalam bahasa Melayu, menjadikannya salah satu referensi utama dalam kajian hukum Islam di Nusantara. Hujat al-Siddiq Lidaf az-Zindiq. Karya ini mengkritik dan membantah ajaran tasawuf wujudiyah yang dianggapnya menyimpang. Nuruddin Ar-Raniri mengedepankan ajaran Islam berbasis syariat dan menolak pemikiran tasawuf yang dianggap bercampur dengan filsafat. Ia dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan ajaran tasawuf ortodoks, sejalan dengan tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Nuruddin Ar-Raniri dikenal sebagai ulama yang mengedepankan pemurnian ajaran Islam. Ia banyak mengkritik ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang dari syariat, khususnya pemikiran tasawuf wujudiyah yang dipopulerkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Kedatangan Nuruddin Ar-Raniri ke Aceh menandai dimulainya era intelektual yang berorientasi pada syariat.
berbeda dengan tradisi tasawuf wujudiyah yang sebelumnya dominan di Aceh. Salah satu peran kontroversialnya adalah menentang ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani yang merupakan tokoh tasawuf wujudiyah. Nuruddin menilai ajaran mereka cenderung panteistik dan bertentangan dengan syariat. Pandangannya ini menyebabkan konflik intelektual di Aceh, yang dikenal sebagai perdebatan antara wujudiyah dan syariat. Sebagai penasihat Sultan Iskandar Thani, Nuruddin Arlaniri berperan dalam reformasi keagamaan dan pendidikan Islam di Aceh. Ia memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis dalam pendidikan Islam, yang kemudian menjadi model bagi banyak kerajaan Islam di Nusantara. Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1615 di Aceh, di keluarga religius yang mendukung pendidikan Islam. Abdur Rauf memulai pendidikannya di Aceh, belajar dasar-dasar agama Islam dari ulama lokal. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam memahami ilmu agama. Syekh Abdur Rauf wafat sekitar tahun 1693 dan dimakamkan di Desa Daya Aceh. Makamnya menjadi salah satu tempat ziarah yang dihormati hingga kini. Pada usia muda, Syekh Abdur Rauf merantau ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmu agama. Ia menghabiskan lebih dari 19 tahun belajar di Mekah, Madinah, Yaman, Mesir, dan Suriah. Ia berguru kepada ulama terkenal pada zamannya termasuk Syekh Ahmad Al-Qusasi, pemimpin tarekat Syatariyah, Syekh Ibrahim Al-Qurani, ulama besar tasawuf dan tafsir yang juga gurunya di Madinah. Syekh Abdur Rauf menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan ilmu bahasa. Di bawah bimbingan Syekh Ahmad Al-Qusasi, ia memperoleh ijazah untuk menyebarkan tarekat Syatariyah di Nusantara. Syekh Abdur Rauf meninggalkan banyak karya yang menjadi rujukan di dunia Islam, khususnya di Asia Tenggara. Beberapa di antaranya, pertama, Tarjum Al-Mustafid, yaitu tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu yang menjadi kitab tafsir pertama di Nusantara. Kedua, Mir'ad Al-Tulab, sebuah kitab fikih yang membahas hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Ketiga, Tanbih Al-Masyi, yaitu kitab yang membahas ajaran tarekat Syatariyah. Yang keempat, Umdad Al-Muhtajin, sebuah karya tentang tasawuf dan panduan spiritual. Karya tafsirnya, Terjuman Al-Mustafid, adalah salah satu tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Tafsir ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menjadi referensi utama bagi umat Islam di Nusantara. Dalam pemikirannya, ia berusaha mempertemukan ajaran tasawuf dengan syariat, mengkritik pendekatan yang terlalu ekstrim. Setelah kembali ke Aceh sekitar tahun 1661, ia diangkat sebagai Qadi Malik Al-Adil, yaitu mufti atau penasihat agama kerajaan oleh Sultan Safiatuddin, Ratu Kesultanan Aceh. Sebagai Qadi, ia memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam dan reformasi sosial di Kesultanan Aceh. Syekh Abdur Rauf mendirikan pusat pendidikan Islam yang pada saat itu dikenal dengan nama Dayah di Aceh, yang menjadi tempat belajar bagi banyak murid dari berbagai wilayah Nusantara. Ia mengajarkan integrasi antara tasawuf dan syariat, dengan menekankan pentingnya spiritualitas dalam kerangka hukum Islam. Syekh Abdur Rauf adalah tokoh utama yang menyebarkan tarekat Syatariyah di Nusantara. Ia mengadaptasi ajaran tarekat ini sehingga dapat diterima oleh masyarakat lokal. Dengan menekankan pentingnya harmoni antara syariat dan hakikat, ia dikenal mengajarkan tasawuf praktis yang lebih menekankan pada kesalehan pribadi daripada tasawuf filsafat yang spekulatif seperti yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri. Syekh Abdur Rauf tidak hanya seorang ulama,
tetapi juga pemimpin spiritual yang dihormati oleh masyarakat Aceh dan sekitarnya. Ia memainkan peran penting dalam mempertahankan keharmonisan sosial di tengah masyarakat dan yang heterogen. Sebagai penasihat agama, ia bekerja sama erat dengan Sultan Aceh untuk memperkuat Islam sebagai dasar pemerintahan dan hukum di Aceh. Melalui pengaruhnya, ia mendorong pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Peran Syekh Abdul Raub dalam menyebarkan tarekat Syatariyah dan memperkenalkan tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu menjadikannya salah satu tokoh kunci dalam Islamisasi di Asia Tenggara. Muhammad Shaleh bin Umar dengan gelar Al-Samarani merujuk pada tempat asalnya Semarang, Jawa Tengah. Beliau kemudian lebih dikenal sebagai Kiai Soleh Darat karena menetap di kawasan Darat, Semarang. Tanggal kelahirannya diperkirakan pada awal abad ke-19 sekitar tahun 1820-an. Kiai Soleh berasal dari keluarga yang religius. Ayahnya Kiai Umar adalah seorang ulama dan pejuang yang turut melawan penjajahan Belanda. Kiai Soleh Darat adalah guru dari beberapa tokoh besar yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan Islam di Indonesia, termasuk diantaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita. Kartini terinspirasi oleh pengajaran Kiai Soleh Darat, khususnya melalui tafsirnya yang membangkitkan semangat keislaman dan pembelaannya terhadap kaum perempuan. Kiai Soleh Darat wafat pada tahun 1903 dan dimakamkan di kawasan Darat, Semarang. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah yang dihormati. Warisannya tetap hidup melalui karya-karya tulisannya dan pengaruhnya terhadap murid-murid yang kemudian menjadi tokoh besar. Kiai Soleh belajar ilmu agama dari ayahnya sejak kecil, meliputi ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Setelah belajar di Jawa, ia melanjutkan pendidikannya ke Mekah. Di sana ia berguru kepada ulama besar seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas, tokoh utama tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Ulama-ulama lainnya di Haramain, Mekah dan Madinah, yang memperluas wawasan keilmuannya dalam tafsir, hadis, dan tasawuf. Kiai Soleh Darat dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis kitab, khususnya dalam bahasa Jawa dengan huruf pegon, agar dapat dipahami oleh masyarakat awam. Beberapa karyanya yang terkenal meliputi tafsir Faid Ar-Rahman, yaitu tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Salah satu karya pentingnya yang ditulis dengan huruf pegon. Tafsir ini menjadikan panduan masyarakat Jawa untuk memahami Al-Quran. Kemudian kitab Sabil Al-Abid, kitab fikih dalam bahasa Jawa yang membahas tata cara ibadah sehari-hari. Kemudian Latif At-Taharah, yaitu kitab tentang taharah, bersuci, dan hukum-hukum yang tarekat dengan ibadah. Kemudian ada Majmu'ah As-Salat, yaitu kitab tentang panduan salat, wirid, dan doa dalam bahasa Jawa. Karya tafsirnya Faid Ar-Rahman menjadikan tonggak penting karena memungkinkan masyarakat awam yang tidak memahami bahasa Arab untuk mempelajari Al-Quran. Kiai Soleh Darat menulis tafsir ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonisme Belanda yang melarang penerjemahan Al-Quran karena dianggap dapat membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Kiai Soleh Darat adalah ulama berpengaruh yang berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah pantai utara Jawa, terutama di Semarang dan sekitarnya. Lahir di Jepara pada tahun 1820, ia menimba ilmu dari berbagai ulama terkemuka seperti Kiai Ishaq Damaran, Kiai Raden Haji Muhammad Saleh, dan Kiai Haji Muhammad Sahid, serta melanjutkan pendidikannya di Mekah. Ia berguru kepada ulama seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Maki. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu
termasuk fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan tasawuf. Setelah mengajar di Mekah, Kiai Soleh Darat mendirikan pesantren di Darat Semarang. Dalam dakwahnya, ia memperhatikan budaya lokal dan pendidikan karakter masyarakat Jawa yang kurang memahami bahasa Arab. Ia menerjemahkan kitab-kitab Islam, termasuk Al-Quran, ke dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon. Karya monumental Al-Quran terjemahan ini diberi nama Faidur Rahman, menjadikannya terjemahan Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa. Selain itu, Kiai Soleh Darat menghasilkan sejumlah karya seperti Syarah Al-Hikam, Sabilu Al-Abid, dan terjemahan Matal Al-Hikam. Ia juga mendidik banyak ulama besar, termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Perannya dalam dakwah dan pendidikan menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Hamzah Al-Fansuri. Dengan gelar Al-Fansuri merujuk pada kampung halamannya, yaitu Fansur, di daerah pesisir barat Sumatera, yang pada masa itu dikenal sebagai pusat perdagangan dan keilmuan Islam. Tidak ada catatan pasti tentang tahun kelahirannya, tetapi ia diperkirakan hidup pada masa pemerintahan Kesultanan Aceh di bawah Sultan Alauddin Riyad, Shah Al-Qahar, hingga Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17. Tanggal dan tempat wafatnya tidak diketahui secara pasti, tetapi ia diyakini meninggal pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Hamzah sebagai jembatan intelektual antara tradisi Islam Timur Tengah dengan kebudayaan lokal Melayu. Hamzah Al-Fansuri adalah pendukung utama konsep Wahdatul Wujud yang menyatakan bahwa seluruh keberadaan adalah manifestasi dari Tuhan. Ia percaya bahwa perjalanan spiritual manusia adalah untuk mengenal dirinya sendiri sebagai bagian dari Tuhan. Pandangannya ini sering diungkapkan dalam metafor puitis seperti cinta, anggur, dan pelabuhan. Pemikiran Hamzah Al-Fansuri mendapat kritik dari ulama lain, terutama Nuruddin Ar-Raniri, yang menganggapnya menyimpang dari ajaran Islam karena dianggap mendekati panteisme. Namun Hamzah menggunakan pendekatan sastra dan simbolisme untuk menyampaikan pesan tasawufnya, sehingga pandangannya lebih filosofis daripada liberal. Hamzah Al-Fansuri adalah salah satu pelopor sastra Melayu yang memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Ia menulis dalam bentuk prosa dan puisi. Syair-syair tasawuf yang telah dibuat oleh Hamzah Fansuri seperti syair perahu, di mana menggunakan perahu sebagai metafora untuk perjalanan spiritual manusia. Ada juga syair dagang, menggambarkan kehidupan dunia sebagai persinggahan sementara. Dan ada syair burung pingai, yaitu menggunakan simbol burung untuk menggambarkan jiwa manusia yang mencari Tuhan. Ada lagi prosa keagamaan seperti Asrar Al-Arifin, yaitu buku tasawuf yang menjelaskan konsep-konsep spiritual. Ada juga Syarab Al-Asyikin, yaitu sebuah karya tentang cinta ilahi dan perjalanan spiritual. Hamzah menggunakan bahasa Melayu dengan gaya yang dipengaruhi oleh sastra Arab dan Persia. Syairnya dikenal kaya dengan simbolisme dan metafora, menjadikannya salah satu pelopor sastra Islam Melayu yang bernilai tinggi. Hamzah Fansuri, tokoh tasawuf asal Aceh, memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya melalui ajaran tasawuf wujudiyah yang membawa pengaruh signifikan pada perkembangan tasawuf bercorak Sunni. Sebagai wilayah strategis dalam penyebaran Islam, Aceh dijuluki Serambi Mekah, berperan penting dalam pengaruh Islam di Nusantara. Hamzah Fansuri dikenal sebagai pelopor integrasi ilmu keislaman dengan budaya lokal, menjadikan ajaran kerohanian Islam lebih sistematis. Karyanya tidak hanya membahas tasawuf, tetapi juga mencakup sastra,
bahasa, budaya, serta aspek sosial dan politik, menjadikannya tokoh sentral dalam perkembangan intelektual Islam dan budaya Melayu. Peneliti seperti Wan Muhammad Sagir Abdullah, Abdul Hadi, Edward Jamris, dan Saksono Prijanto mengkaji pemikirannya dari berbagai perspektif. Kita telah bersama-sama menjelajahi jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Semoga pemahaman kalian semakin mendalam. Ingat anak-anak, belajar itu menyenangkan. Teruslah berkarya dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.